Dengan demikian sesungguhnya letak persoalannya bukan pada politiknya, tetapi lebih pada kegiatan politik yang dijalankan. Jika kegiatan politiknya benar, maka tidak masalah kita berpolitik. Masalahnya sekarang adalah ketika percaturan politik itu dinodai dengan sikap yang kotor. Ya, dalam konteks ini terkait dengan pemilihan pemimpin. Jadi apakah hal tersebut berimbas pada bolehnya tidak mentaati seorang pemimpin yang diangkat melalui politik yang kotor? Ini yang kita bahas, ya, ini penting buat wawasan kita. Sebab tidak sedikit lawan politik yang kalah dalam pemilihan lalu melakukan pembangkangan, dan beberapa kelompok yang kecewa nggak sudi untuk tunduk pada sang pemimpin terpilih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan untuk membahas soal ini, ya. Jadi bagaimana sebenarnya asas dan pola dalam pemilu? Terus siapa yang paling berhak menetapkan pemilihan pemimpin? Terus apakah kita masih wajib mentaati pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan yang curang? Jadi pada dasarnya negara kita ini memiliki asas yang mulia dalam pemilu, ya, yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Jadi pelaksanaan pemilu yang melanggar asas tersebut dianggap telah berlaku curang. Dalam Islam juga dijumpai beberapa dalil yang senapas dengan dasar itu, ya. Yang pertama yaitu tadi kejujuran. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna shadaqah tuma'ninatun wa innal kadiba riba. Jadi tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang kamu tidak ragukan. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Terus kedua tadi yaitu keadilan. Keadilan itu adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, ya. Bahkan Imam Ar-Razi itu menegaskan bahwa aturan adil, ya, anjuran adil tadi pada ayat ini itu berlaku untuk umum pada masalah taklif atau pembebanan baik yang bersifat fardu maupun sunnah. Selain itu ayat tersebut berhubungan dengan akhlak dan adat secara umum. Ya, dari sini sudah jelas bahwa dalam setiap sendi kehidupan itu kita diwajibkan untuk berbuat adil, termasuk dalam pemilihan seorang pemimpin. Jadi selain menyinggung asas pemilihan, dalam Islam juga terdapat model pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Setidaknya ada 3 model yang dalam Islam itu yang pengangkatan pemimpin dalam Islam yang dapat diakui keabsahannya, yaitu pertama biwilayatul ahdi, yaitu proses pengangkatan pemimpin dengan cara pemberian mandat pada seseorang oleh pemimpin sebelumnya, atau dengan pembatasan sifat calon pemimpin pengganti setelah wafatnya, ya, setelah wafatnya pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini para fuqaha mensyaratkan 2 ketentuan, yaitu terpenuhinya syarat-syarat kekhalifahan, ya, dan telah sempurnanya baiat dari umat. Jadi yang kedua itu bitakhallub, yaitu proses pengambil alihan kekuasaan secara paksa yang dilakukan pada pemimpin yang terpilih. Terus ketiga baiatul khalifah, yaitu proses pemilihan pemimpin yang dilakukan langsung oleh umat. Jadi umat Islam selain firqah Syiah sebenarnya sepakat bahwa penentuan khalifah itu baru bisa sempurna dengan pembaiatan, dalam artian adanya pemilihan dan kesepakatan dari umat, ya. Bahkan rakyat ini adalah sumber dari kekuasaan eksekutif karena rakyat memiliki hak menentukan dan memecat seorang pemimpin. Bagian ketiga ini senada dengan pernyataan jumhur ahli sunnah, yaitu sebagian Mu'tazilah dan Khawarij yang dikutip oleh Baqawi, yaitu sesungguhnya metode penetapan kepemimpinan ini adalah dengan pemilihan dari umat. Dari 3 model pemilihan di atas, 2 diantaranya yaitu metode biwilayatul ahdi dan baiatul khalifah itu sangat
ketara sekali peran suara rakyat dalam pemilihan pemimpin. Bahkan saking pentingnya suara rakyat, ya, saking pentingnya Imam Ahmad menegaskan bahwa seorang imam adalah orang yang disepakati oleh umat, ya, disepakati oleh umat, ya. Sedangkan untuk yang model bitakhalluf sekalipun dapat disahkan, ya, tapi itu hanya berlaku ketika dalam keadaan darurat saja, ya, misalnya untuk mencegah pertumpahan darah itu. Jadi melihat kenyataan yang ada, kalau dikaitkan dengan 3 sistem pemilihan pemimpin di atas, sepertinya sistem pemilihan pemimpin di negara kita semua, ya, itu sama dengan tipe yang ketiga, yaitu Bai'atul Khalifah. Hanya saja pemilu di negara kita itu diatur sedemikian rupa, yang mana ada KPU, ada Bawaslu, ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memutuskan dan melegalkan hasil pemilu. Selanjutnya pihak manakah itu, ya, yang paling berhak untuk menetapkan seorang pemimpin? Jadi pada dasarnya antara hukum positif dengan aturan pemilihan pemimpin dalam agama Islam sama saja. Ya, intinya suara rakyatlah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pemimpin. Kenapa? Karena toh walaupun nantinya MK yang menetapkan, namun harus sesuai dengan penghitungan suara. Dengan kata lain, tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat keputusan. Bahkan saking fatalnya suara rakyat, ya, Imam Mawardi pernah mencontohkan mengenai pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menegaskan ketika Abu Bakar memberikan mandat pada Umar bin Khattab, lalu masih ada penetapan dari umat, ya, ada penetapan dari umat Islam kala itu. Namun permasalahannya sekarang, bagaimana kalau suara-suara rakyat telah tergadaikan oleh janji-janji elit politik? Apakah nanti pemimpin yang lahir dari sini bisa dibenarkan? Kalau mau mengikuti asas jurdil yang notabene merupakan asas pemilu di Indonesia, seharusnya MK tidak boleh hanya memutuskan secara kuantitatif, yaitu dari perhitungan matematis sehingga menghasilkan pemimpin. Namun MK seharusnya menyangsi tindakan pelanggaran tersebut, bahkan kalau perlu mendiskualifikasi peserta pemilu yang sudah jelas-jelas terbukti melanggar aturan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif terjadinya kepemimpinan yang rusak. Jadi innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka, ya. Namun demikian, bila mana MK tetap memutuskan terpilihnya pemimpin dari pemilu curang, berarti MK selain telah menodai kemuliaan asas pemilu di Indonesia, juga termasuk kaum yang jadi jangan sampai menodainya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Ya, barang siapa yang menghukumi tidak berdasarkan atas apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka termasuk orang-orang yang zalim. Akan tetapi jika palu sudah diketuk, sudah dibunyikan, diakui atau tidak, endingnya tetap saja muncul pemimpin walaupun dari pemilu yang curang. Terus bagaimana kita wajib mentaati? Apa kita wajib mentaati? Kita lihat analisis ngendikane Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi itu ngendikan seorang muslim itu wajib dan taat terhadap perintah, baik yang disukainya maupun yang dibencinya, kecuali kalau dia diperintahkan mengerjakan kemaksiatan, maka
Kita tidak wajib mendengarkan dan tidak wajib untuk mentaati. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa yang menjadi alasan kita boleh untuk tidak patuh pada pemimpin adalah bila kita diperintah berbuat maksiat. Alasan tersebut ternyata tidak terkait dengan sosok pemimpin, ya, tidak terkait dengan sosok pemimpinnya sendiri, namun hanya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, ya. Dengan demikian, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa kita tetap wajib patuh pada perintah pemimpin selama tidak mengarah pada kemaksiatan, tidak melakukan kemungkaran. Ya, selanjutnya mari kita analisis peristiwa seorang sahabat Nabi, yaitu Ubadah bin Samit. Ketika itu dia ditanya oleh Junadah ibn Abi Umayyah mengenal hadis dari Nabi. Ubadah bin Samit ini mengatakan Rasulullah SAW pernah membaiat kami untuk senantiasa patuh dan taat pada penguasa, baik ketika kami terpojok atau kesulitan, lagi senang, maupun penguasa egois pada kami dan kami dilarang untuk menentangnya. Kemudian Nabi juga ngendikan, kecuali jika kalian melihat adanya kekafiran yang tampak di sisi kalian dari Allah dengan bukti yang nyata. Imam Nawawi menegaskan bahwa yang dimaksud kekafiran pada perkataan Nabi tersebut adalah perbuatan maksiat atau kemungkaran, ya, atau kemungkaran yang nyata. Beliau mengatakan, apabila kalian melihat terjadinya kemaksiatan dan kemungkaran atas kalian, maka ingkarilah mereka, para penguasa, dan katakanlah yang benar dimanapun kalian berada. Dari sini jelas sudah bahwa ternyata sosok dari seorang pemimpin juga menjadi pertimbangan apakah nantinya dia ditaati atau tidak. Kalau ternyata dia berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, kita boleh tidak mematuhi. Nah, dari uraian tadi setidaknya ada dua alasan yang membolehkan untuk tidak patuh pada para penguasa. Pertama, ketika penguasa memerintahkan pada rakyatnya untuk berbuat kemaksiatan. Terus kedua, ketika penguasa sendiri yang melakukan kemaksiatan, kekafiran atau kemungkaran. Jadi hasil memimpin rakyat adalah tugas sangat mulia dan merupakan anugerah sekaligus amanat dari Allah. Tanpa adanya kepemimpinan, rakyat akan terbengkalai. Oleh karena itu sudah pasnya para pemimpin tidak menodai keagungan sebuah kepemimpinan dengan menipu rakyat. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi itu sudah memperingatkan pada pemimpin, ma min abdi yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Seorang hamba yang diberi Allah kepercayaan memimpin rakyat, ya, dan dia mati dalam keadaan menipu rakyat, pasti Allah mengharamkan surga baginya. Wallahu a'lam bishawab.